Pembelajaran bukan sebatas guru menyampaikan informasi kepada peserta didik saja. Belajar akan menjadi proses yang bermakna bagi peserta didik ketika mereka terlibat aktif di dalamnya. Untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, satuan pendidikan di tahap awal bisa menggunakan metode pengajaran yang bervariasi. Pendidik pun masih bisa berperan sebagai instruktur yang mengarahkan kegiatan peserta didik sepanjang proses pembelajaran. Seperti apa ya contohnya? Yuk simak bersama. Pembelajaran IPAS di kelas Pak Robi kali ini berlangsung berbeda. Setelah di pertemuan sebelumnya Pak Robi sudah menjelaskan jenis bentang alam di Indonesia, kali ini ia meminta murid berkelompok untuk mendiskusikan pengaruh bentang alam terhadap perbedaan profesi di masing-masing daerah. Hari ini, di awal pembelajaran, Pak Robi memberikan instruksi kepada murid untuk berdiskusi kira-kira profesi apa ya yang cocok berdasarkan karakteristik bentang alamnya. Kelompok 1 sudah siap? Siap, Pak. Baik, silakan kalian maju ke depan kelas. Lalu perkenalkan diri sesuai daerah asal dan profesi kalian ya. Halo, nama saya Leli. Saya tinggal di dataran tinggi Gayo. Pekerjaan saya adalah petani kopi. Hai, saya Payege. Saya tinggal di dataran rendah Papua. Pekerjaan saya adalah penambang emas. Salam, nama saya Bowo. Saya berasal dari Banyuwangi. Karena di sana banyak perairan, maka saya bekerja sebagai nelayan. Halo, perkenalkan nama saya Rita. Saya tinggal di daerah Pegunungan Bromo. Saya adalah pemilik usaha penginapan. Nah, anak-anak, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 dalam tema profesiku. Pada tema ini, kita membahas tentang berbagai macam profesi yang ada di Indonesia berdasarkan bentang alam wilayahnya masing-masing. Nah, Pak Guru Robi telah menerapkan model pembelajaran kooperatif di mana peserta didik diminta bekerja secara kelompok untuk mendiskusikan ragam bentang wilayah yang ada di Indonesia dan menentukan profesi apa yang sesuai dengan karakter tempat tinggalnya. Sekarang, mari kita lihat contoh lainnya. Hari ini kita akan melakukan sebuah eksperimen sederhana. Ibu ingin kalian menebak berdasarkan bahan-bahan yang ibu bawa, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Masak-masak ya, Bu? Ada yang lain? Mungkin pelajaran bahasa Indonesia materinya tentang mengikuti instruksi. Coba perhatikan apa yang ibu lakukan. Loh, kenapa es batunya dimasak, Bu? Perhatikan apa yang terjadi dengan es batunya. Wah, es batunya meleleh. Betul sekali. Nama yang benar untuk proses ini adalah meleleh atau mencair. Kalian terus perhatikan ya. Jika kita terus memanaskan airnya, apa yang akan terjadi? Wow, sekarang ada asap di atas airnya. Iya, benar. Airnya mendidih dan mengeluarkan asap. Siapa yang tahu proses apa ini yang sedang terjadi? Menguap ya, Bu? Betul, Ratna. Nah, sudah ada yang bisa tebak apa materi kita hari ini? Wujud benda ya, Bu? Hampir tepat, Rudi. Bendanya berubah-ubah, Bu. Nah, jawaban Rudi disempurnakan oleh jawaban Bima. Materi kita hari ini adalah tentang perubahan wujud benda. Apa kalian bisa memberikan contoh lain tentang perubahan wujud benda? Lilin meleleh. Baju menjadi kering setelah dijemur. Bagus sekali. Yang Rudi sebutkan itu adalah contoh mencair. Dan yang Ratna sebutkan adalah contoh menguap. Ya, anak-anak? Nah, itu untuk apa ya, Bu? Sekarang kita akan buktikan perubahan wujud benda lainnya. Yuk buat kelompok yang berisi 3 orang. Baik, kalian perhatikan Bu Guru dulu ya. Nanti dalam kelompok masing-masing kalian akan coba mempraktekannya. Pertama-tama, larutkan bubuk agar-agar ke dalam 200 ml air. Panaskan hingga air mendidih sambil terus diaduk. Jika air sudah berbuih, tandanya sudah matang. Setelah matang, tuang agar-agar dalam cetakan.
dan diamkan hingga dingin. Nah, anak-anak, selain itu ada lagi yang bisa sebutkan perubahan wujud benda apa yang terjadi saat kita membuat agar-agar ini? Saya Bu. Wah, seru sekali ya pembelajaran di kelas Ibu Guru Tari. Semua murid terlibat di dalamnya. Bahkan, Ibu Guru Tari membimbing anak untuk menemukan sendiri topik apa yang akan mereka pelajari di hari itu. Metode yang digunakan Ibu Guru Tari juga merupakan salah satu penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu metode discovery learning. Apakah Ibu Bapak ada yang sudah menerapkan metode ini di sekolah? Masih banyak lagi pilihan metode lain yang dapat Ibu Bapak terapkan dalam menyusun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di tahap awal ini. Tinggal kita pilih saja mana yang paling sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Jika melihat kelas Pak Robi dan Bu Tari tadi, selama proses pembelajarannya, mereka masih menjadi instruktur yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran. Semua informasi terkait dengan topik yang diajarkan di hari itu masih diberikan sepenuhnya oleh guru, bukan meminta anak untuk menemukannya sendiri. Namun tidak apa, karena ini masih dalam tahap awal. Secara bertahap, Ibu Bapak dapat mengurangi dominasi sebagai instruktur yang mengarahkan kegiatan peserta didik sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Dengan belajar menerapkan berbagai variasi metode pembelajaran, secara tidak langsung, Ibu Bapak juga bisa berlatih untuk mengurangi peran sebagai instruktur dan perlahan dapat berperan menjadi fasilitator di kelas. Ibu Bapak juga bisa mempelajari topik fasilitator pembelajaran untuk mengetahui bagaimana cara berperan sebagai fasilitator. Apapun metode yang digunakan, yang terpenting kita harus selalu memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Selamat bereksplorasi dalam menyusun pembelajaran yang berpusat pada murid, Ibu Bapak Guru.